Jemaat yang undang bangkit berdiri. Hari ini kita masuki Minggu Biasa ke-32. Untuk itu mari kita nyatakan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Marilah ibadah Minggu Biasa ke-32 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di hari perayaan Minggu Biasa ke-32 ini, Allah yang telah memanggil dan memilih kita sebagai umat yang dikuduskan dan dikasihinya, Allah menghendaki agar umat hidup berpengharapan dan selalu berjaga-jaga dengan setia kepada Tuhan di sepanjang hidupnya. Mari kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 2, besarkan nama Tuhan. Kasih
Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan sabda Tuhan tentang hukum kasih. Hukum kasih terambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 31 yang berbunyi demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hei orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya mohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 37B bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Jemaat yang undang bangkit berdiri, kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak segera menghukum umatnya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki supaya umatnya bertobat. Dan bagi setiap orang yang bertobat, Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan. Hal itu dinyatakan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah seperti dalam Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 4 yang demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Untuk itu mari kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 460 bait 1 dan 2, Jika Jiwaku Berdoa. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Efesus 5 ayat 20 dan 21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan dalam kita mengaturkan persembahan, mari kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Hidup
mengaturkan persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa, dan kita siapkan hati untuk mendengarkan kekuatan firman Tuhan. Saya layankan. Bapa di surga, Engkau sungguh mulia dan agunglah namamu. Engkau yang mengatur segala masa. Engkaulah sumber kehidupan dan segala berkat. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa di surga, karena cintamu dan pemeliharaanmu atas kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lalui, meskipun kami masih dalam pandemi COVID-19. Namun Tuhan, sungguh kami merasakan penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu. Hingga pada saat ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan anggota keluarga kami. Dan pada saat ini, ungkapan syukur kami wujudkan dengan mengaturkan persembahan yang kami ambilkan dari berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam sepanjang kehidupan kami, melalui usaha dan pekerjaan kami. Maka Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima, menyucikan dan memberkati persembahan ini, sehingga penggunaannya sungguh dapat mendukung untuk kemuliaan nama Tuhan dan melanjutkan karya Tuhan, berbagi kepada sesama, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan cinta kasih Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Dan mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa yang terselip, kami mohon pengampunan-Mu. Selanjutnya Bapa, kami telah membuka hati, siap untuk Engkau sapa. Maka biarlah sapaan-Mu menguatkan iman kami, menghidupkan semangat kami, dan menyegarkan harapan kami. Ketika kami masih dalam pandemi COVID-19 ini, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, biarlah dengan firman-Mu kami terus memiliki kekuatan. Maka Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun saya akan membaca pada bacaan Injil, sedangkan bacaan yang lainnya bisa dibaca oleh Bapak Ibu Saudara masing-masing, yaitu dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3, dilanjut ayat 14 sampai 25. Mazmur 78 ayat 1 sampai 72. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Sedangkan untuk bacaan Injil terambil dari Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian sabda Tuhan.
gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita telah masuki pada minggu biasa ke-32. Dan dalam minggu biasa ke-32 ini, tema khotbah adalah berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Saya ulangi, berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali khotbah ini ada sebuah ilustrasi yang demikian. Suatu hari, tiba-tiba datanglah berita yang menjadikan seorang ibu mengalami stres berat. Dokter memvonis bahwa ibu tersebut
mengidap kanker stadium 3. Penolakan dan rasa marah berkecamuk di dalam hati ibu tersebut. Ia protes kepada Tuhan. Apa salahku, Tuhan? Bukankah selama ini aku makan makanan yang sehat? Bukankah selama ini aku selalu melayanimu? Tetapi mengapa Tuhan memberikan penyakit ini kepadaku? Dan ketika berita itu didengar oleh suami dan anak-anaknya, mereka takut kehilangan istri dan ibu. Hidup yang biasanya diwarnai kebahagiaan, keceriaan, menjadi muram dan penuh dengan kedukaan. Seakan tidak ada jalan terang. Duka cita, kemuraman, seakan membayangi hidup mereka. Tiada lagi berpengharapan yang tersisa. Hidup menjadi tak berpengharapan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, memperhatikan kondisi semacam itu kadang mewarnai kehidupan kita juga, yaitu manakala ada banyak tantangan, hambatan, dan pergumulan yang menjadikan hidup kehilangan pengharapan. Misalnya sakit penyakit berkepanjangan, persoalan keluarga yang mengalami kebuntuan, anak yang belum mendapat pekerjaan, belum mendapat jodoh, dan lain-lain. Pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan agar kita tetap hidup berpengharapan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan belajar dari bacaan Alkitab hari ini. Kita diingatkan agar tidak dikuasai oleh kesedihan dan kedukaan apapun penyebabnya. Kita diajak untuk tetap berpengharapan karena kita memiliki dan dimiliki oleh Kristus yang telah berkorban di kayu salib dan bangkit dari kematian bagi kita. Ia juru selamat yang tidak akan membiarkan kita dirundung kesedihan, karena ia pernah menjadi manusia dan tahu apa yang dirasakan oleh setiap manusia. Ia pun akan datang kembali untuk memberikan penyempurnaan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ia menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya senantiasa hidup berpengharapan tentang segala yang baik pada masa kini dan masa yang akan datang. Karena hidup berpengharapan menjadikan hidup lebih bermakna, meskipun hidup penuh dengan
pergumulan. Untuk dapat terus hidup dalam berpengharapan, kita diajak untuk terus berjaga-jaga dengan setia. Seperti yang dinyatakan dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Di situ diceritakan bahwa ada 10 gadis yang menjadi pengiring pengantin perempuan. Ke-10 gadis tersebut harus bersiap untuk menemani pengantin perempuan menyambut kedatangan pengantin laki-laki. Perlu diketahui, dalam tradisi Yahudi pada saat itu kedatangan pengantin laki-laki seringkali tidak bisa ditentukan waktunya. Bisa datang sore, malam, tengah malam, bahkan pagi. Oleh karena itu, pengantin perempuan dan para pengiringnya mesti senantiasa siap siaga. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam mempersiapkan semuanya. Itulah yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana. Mereka tidak hanya membawa pelita, tetapi juga membawa bekal minyak cadangan di dalam buli-buli mereka. Itu penting agar pelita tidak padam. Jadi kelima gadis yang membawa minyak cadangan itu menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh melakukan persiapan yang baik. Di dalam Perjanjian Lama, minyak sering diartikan sebagai Roh Allah. Dalam konteks masa kini, persiapan yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana yang membawa minyak cadangan dapat dimaknai sebagai persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka mewujudkan tanda-tanda kerajaan surga. Persiapan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengisi hati dengan firman Tuhan dan membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga Roh Allah, Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Roh inilah yang senantiasa menolong orang percaya untuk hidup terus berpengharapan, meskipun harus menghadapi berbagai pergumulan. Hal itu berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka dianggap bodoh atau tidak bijaksana karena tidak membawa minyak cadangan di dalam buli-buli mereka yang mesti mereka bawa. Jadi meskipun mereka tidak disebut berbuat jahat, namun mereka dianggap salah. Jikalau perumpamaan tersebut kita hubungkan dengan hidup kita sehari-hari, kita diingatkan agar senantiasa penuh dengan Roh, dan supaya kita memiliki hidup bijaksana dalam segala keadaan. Hati yang bijaksana yang penuh dengan Roh Kudus itulah yang diibaratkan sebagai minyak yang di dalam pelita. Sebagai orang beriman, kita tetap perlu waspada
berjaga-jaga agar jangan sampai kehabisan minyak. 5 gadis bodoh tersebut tidak bisa menyalakan pelita karena tidak membawa persediaan minyak. Mereka tidak bisa menyongsong mempelai laki-laki. Nah, perumpamaan ini mengingatkan kita supaya kita jangan sampai lupa mengisi hati dengan firman Tuhan. Mungkin kita termasuk orang yang rajin ke gereja. Pertanyaannya, apakah serajin itu pula kita menyerap, kita merasakan, menghayati dan belajar, bahkan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita melalui aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di gereja? Atau jangan-jangan aktivitas yang kita lakukan sekedar aktivitas tanpa didasari perenungan dan penghayatan akan firman Tuhan? Jangan-jangan pengisian firman itu hanya saat kebaktian minggu atau persekutuan doa saja. Itu pun kalau kita serius dan tidak mengantuk atau disambil lalu ketika mendengarkan firman Tuhan. Selain itu, kita juga diingatkan untuk mempersiapkan minyak cadangan tersebut melalui relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi dalam ritual atau ibadah serta doa kita seringkali menjadi ibadah yang sekedar formalitas dan rutinitas belaka yang tidak didasari kesungguhan hati untuk berelasi intim dengan Tuhan. Ini harus menjadi refleksi dan perhatian serius bagi kita semuanya, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, yang meskipun sudah ada ibadah tatap muka, namun tetap juga dilayangkan dengan ibadah secara daring, secara online. Namun benarkah kita memperhatikan sungguh-sungguh apa yang menjadi sabda Tuhan? Yang tahu adalah kita masing-masing. Hal ini penting karena suka atau tidak, siap ataupun tidak, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban dari kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selanjutnya sekali lagi melalui pewartaan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan tersebut membutuhkan keteguhan hati untuk menjalaninya dengan tekun dan setia, karena ada banyak pilihan yang menggoda di depan kita yang bisa menjerat kita menjauh dari Tuhan. Persiapan tersebut juga mesti disertai semangat hidup berpengharapan yang disertai sikap berjaga-jaga dengan setia. Sebagai gereja Tuhan, marilah kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Sebagai gereja mini, yaitu keluarga, pun mesti mempersiapkan diri
Persiapan tersebut mesti dilakukan dengan terus mendalami firman Tuhan dan berrelasi intim dengan Tuhan sehingga hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita tetap berpengharapan meskipun secara pribadi, keluarga, dan gereja harus menghadapi berbagai pergumulan seperti seorang ibu di depan. Karena yang kita harapkan tidak akan mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Dialah yang menjamin hidup kita saat ini dan masa yang akan datang. Ia akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawa kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Dia akan menjadi hakim bagi seluruh dunia seperti yang tercantum dalam pengakuan iman rasuli, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oleh karena itu, marilah kita hidup berpengharapan sambil berjaga-jaga dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Kita lanjutkan nanti dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama. Saat hening saya hantarkan. Saat hening cukup, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas sapaan-Mu yang sungguh menguatkan iman kami, menumbuhkan semangat kami, dan menghidupkan harapan kami. Bahwa Engkau yang telah memilih, menguduskan, dan mengasihi kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Engkau menghendaki agar kami hidup berpengharapan dan terus berjaga-jaga dengan setia dalam menjalani kehidupan ini, yang meskipun penuh dengan pergumulan, tantangan dan persoalan. Karena sesungguhnya semua itu boleh terjadi untuk membangun, menguatkan iman, pengharapan, dan cinta kasih kami. Apabila kami senantiasa bergaul intim dengan Tuhan, bahkan setia mendengarkan firman Tuhan, yang kemudian juga kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun hidup didera oleh berbagai persoalan, kami akan tetap memiliki hidup berpengharapan. Karena kedatangan Tuhan pasti akan terjadi. Hanya dibutuhkan kewaspadaan, berjaga-jaga, dan tetap setia bagaimanapun kondisinya. Terima kasih Bapa.
Selanjutnya kami berdoa untuk kehidupan bergereja di tempat ini. Bagi saudara kami yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan kesehatan, panjang umur, dan hidupnya pun boleh menjadi berkat bagi samanya. Dan bahkan nama Tuhan dimuliakan melalui peri kehidupan yang berkenan kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, yang sampai saat ini terus dalam pergumulan dan kondisi sakitnya. Tuhan, jangan Engkau biarkan, jangan Engkau lewatkan saudara kami ini. Lawatan-Mu sungguh diharapkan. Dengan jamahan tangan Tuhan akan menumbuhkan semangat dan memiliki hidup berpengharapan kembali. Tolong Tuhan, Engkau memahami dan mengerti apa yang menjadi pergumulannya. Biarlah kehadiran-Mu melalui orang-orang yang mengasihinya menguatkan mereka, memberikan semangat, dan bahkan menumbuhkan harapannya kembali. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayan bagi gereja-Mu di tempat ini, melalui majelis gereja, komisi, dan panitia. Tuhan berkenan menolong meskipun apa yang kami lakukan tidaklah lebih besar dan hanyalah sederhana. Karena dalam pandemi COVID-19 ini, maka Tuhan, Engkau yang tentunya memberkati sehingga bermanfaat dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Terlebih lagi akan menyambut bulan Desember, merayakan Natal, namun karena situasi pandemi, semua itu akan dilaksanakan secara sederhana, namun tidak akan menghilangkan makna tentang Natal bagi kehidupan bergereja dan di tengah masyarakat. Tolong Tuhan, Engkau yang memberkati upaya-upaya kami, jemaat-Mu dalam melayani masyarakat dan juga jemaat-Mu khususnya. Bapa di surga, kami berdoa pula untuk anak-anak-Mu yang masih belajar. Tuhan, berikan mereka semangat menggapai masa depannya, meskipun harus belajar jarak jauh. Yang sudah selesai studi, mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati dengan pekerjaan sesuai kemampuannya. Dan yang sudah mendapat pekerjaan, mampukan mereka untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Demikian pula yang merindukan pasangan hidup, Tuhan memberkati adanya pasangan yang sepadan, sehingga mereka boleh membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, mampukan mereka menjaga keutuhan kehidupan berkeluarga dengan saling mencintai, saling mendoakan, saling menerima dan menghormati. Terlebih dalam situasi yang penuh dengan keprihatinan saat ini, penuh godaan dan tantangan terhadap keluarga-keluarga Kristen, maka Tuhan mampukan mereka menjaga hidup rumah tangganya. Engkau memberkati pula dalam kehidupan sehari-hari, memberikan kecukupan melalui pekerjaan dan usahanya, sehingga akhirnya hatinya pun meluap dengan ungkapan syukur. Bapa di surga, kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang sampai saat ini terus mengupayakan situasi yang lebih baik, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tolong Tuhan, mampukan pemerintahan kami
dari pusat sampai daerah untuk dapat mewujudkan Indonesia dan Karanganyar khususnya benar-benar tentram dan damai. Dalam upaya menghentikan laju paparan COVID-19, Kau berikan kemampuan, perlindungan, hikmat dan juga semangat bagi para gugus depan, para medis yang berkecimpung menolong orang-orang yang terpapar COVID-19. Sehingga Tuhan, Indonesia kembali dalam tatanan yang normal. Bapa di surga, sebentar kami pun akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Mohon penyertaan-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan hari ini, sungguh berkenan kepadamu juga. Dan kami boleh berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala bab kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup Kidung Jemaat 408 bait yang kedua. Di jalanku yang berliku.
Bila